Ya, akibat kualitas udara yang semakin buruk di ibu kota dan daerah sekitarnya, warga kini dihantui penyakit pernafasan. Butuh peran pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Jadi pertanyaannya, apa saja langkah konkret yang harus dilakukan? Kita akan bahas lebih dalam bersama dengan pemimpin redaksi Radio Trijaya, Gaib Maruto Sigit, dalam editorial Sindonews sore hari ini. Selamat sore Mas Gaib, Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Fani, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai editorial kita, saya harus tanya dulu sama Mas Gaib, termasuk pengguna transportasi massal atau tidak? Dulu ya, sekarang tidak. Oke. Karena rumah saya di Bekasi, mau naik transportasi umumnya harus naik angkot dulu. Naik angkot macet, bisa sampai 1 jam menuju ke stasiun di Pinang Ranti. Oke. Di terminal Pinang Ranti. Dari Pinang Ranti kita harus antri, terus naik Transjakarta sampai ke Tamrin. Itu bisa 2 jaman. Oke. Sementara naik kendaraan pribadi lebih cepat untuk sampai ke kantor. Baik naik mobil bisa pakai tol, Becakayu, lanjut ke Ahmad Yani sampai ke Kebon Sirih. Naik motor lebih cepat lagi. Oke. Gitu. Jadi problemnya buat kita yang tinggal di remote area perbatasan pinggir-pinggir Jakarta, itu feeder menuju ke terminalnya nggak ada. Mau ke stasiun di Bekasi lebih jauh ke Bekasi stasiun Bekasi daripada saya ke kantor. Gitu. Jadi serba salah kan kita gitu. Nah itu yang PR yang terjadi permasalahan. Ini makanya kenapa saya tanya kepada Mas Gaib, karena kan biasanya mayoritas pekerja yang ada di ibu kota ini kan mereka rumahnya di daerah penunjang begitu. Dan permasalahannya hampir sama dengan Mas Gaib. Kenapa lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi instead of transportasi massal? Walaupun tadi Presiden Jokowi mengatakan penggunaan transportasi massal ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi polusi udara di Jakarta. Tapi karena nggak bisa, karena transportasi massalnya belum terintegrasi dengan benar, maka mau nggak mau kita menggunakan kendaraan pribadi untuk cepat nyampai ke kantor. Ini yang menjadi salah satu concern juga terutama dari Mas Gaib dan juga kawan-kawan dari Trijaya ya. Benar, jadi gini sebenarnya isu kualitas udara Jakarta dengan kemacetan yang begitu tinggi dan kondisi yang seperti sekarang itu bukan hal yang baru sebenarnya. Ini hal yang udah terjadi 5-10 tahun yang sebelumnya juga udah kita omongin ini. Makanya ada kebijakan baik dari 3-in-1 sampai ganjil genap untuk mengurangi orang menggunakan kendaraan pribadinya. Cuman ini kebijakan yang setengah-setengah kan, tidak menyelesaikan, tidak komprehensif gitu. Sementara warga Jakarta itu kalau yang tinggal di Jakarta ada, tapi mereka yang bekerja di Jakarta, tapi rumahnya di Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor, itu ketika pagi hari itu jutaan orang yang masuk ke Jakarta dengan kendaraan sepeda motor maupun mobil. Nah, apa solusinya? Belum ada. Dulu pernah diusulkan untuk bikin kota megapolitan. Jadi Jabodetabek Jur itu menjadi satu otorita supaya integrasi transportasi lebih jelas karena ada badan otoritanya. Tapi kan itu cuma wacana Bang Yos doang gitu. Tapi dalam pelaksanaannya nggak bisa karena itu butuh ketok palu dari presiden. Jabodetabek harus terintegrasi dari sisi transportasi dan yang lainnya. Karena kalau cuma transportasi aja, yang lainnya juga kan harus nggak menunjang juga. Contoh paling nyata itu di Pondok Gede aja, kita rumah saya di Bekasi, mau ke stasiun terminal Pinang Ranti itu butuh 1 jam karena harus naik angkot, belum nunggu angkotnya. Dari situ kita mesti naik Transjakarta. Dari Transjakarta kita mesti lebih gede juga ongkosnya gitu. Ongkosnya lebih besar, waktunya lebih banyak gitu. Nah makanya kalau cuma sekedar wacana pakai mobil listrik, itu jangka panjang. Mobil listrik pun juga belum viable di sini atau di Jakarta saat ini. Fasilitas untuk pengisian listriknya juga belum memadai. Kalau kita pengen mobil listrik itu jadi solusi, maka di setiap SPBU Pertamina itu harus ada pengisian listrik. Tapi sekarang kan belum semua SPBU ada pengisian listrik. Saya khawatir nih jangan sampai kita semangat seperti dulu SPBG. Nggak jadi ada juga ya. Udah, dulu bajai semua dipakein gas. Lama-lama karena mereka kalau ngisi harus antri, harus menuju ke Jakarta Timur lama. Mereka akhirnya balik lagi ke SPBU. Jadi ini soal kesiapan, keinginan, keseriusan dari pemerintah dan juga masyarakat dan juga termasuk dunia usaha. Mau nggak serius? Kalau nggak serius, ya akan begini lagi. Jadi kita udah
tidak harus ngomongin wacana, ini wacana-wacana aja gitu. Selama belum ada kebijakan yang clear, ini akan jadi wacana tertutup sama isu politik, isu yang lain. Nanti begitu udah normal, ya udah. Kalau kebijakan misalnya gini, mau ada 4-in-1, Kemenhub ngomong gitu kan? Iya. Itu kan kebijakan sementara yang tidak signifikan sebenarnya. Benar. Tidak bisa menjadi sebuah solusi yang efektif juga ya untuk pencemaran atau polusi udara saat ini. Baik Mas Gaib. Ini mau nggak mau yang jadi kunci adalah ya keseriusan dari pemerintah itu sendiri dan juga pihak atau sektor stakeholder terkait yang lainnya begitu ya Mas Gaib. Baik, saya sudah dikode oleh PD saya, Mas Gaib. Terima kasih sebelumnya atas waktunya dalam editorial Sindonews kali ini. Kita akan bahas lagi ya atau isu-isu lain di editorial Sindonews kali kesempatan yang lainnya. Terima kasih sebelumnya Mas Gaib. Salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi ya. Selamat sore.